Selamat datang teman-teman sekalian. Hari ini kita akan memulai perjalanan yang menarik ke masa lalu, menelusuri jejak salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah kekristenan. Siapkah Anda untuk menyelami pemikiran yang telah membentuk teologi barat selama berabad-abad? Mari kita mulai. Bayangkan sejenak, Anda berada di kota kecil Tagast, Afrika Utara, pada tahun 354 Masehi. Disinilah seorang anak laki-laki bernama Aurelius Augustinus lahir. Siapa sangka bahwa bayi ini kelak akan dikenal sebagai Saint Agustinus, salah satu bapa gereja terbesar sepanjang masa? Agustinus tumbuh dalam keluarga yang unik. Ayahnya, Patricius, adalah seorang pejabat kota yang masih menganut kepercayaan pagan, sementara ibunya, Monica, adalah seorang Kristen yang taat. Dapatkah Anda bayangkan dinamika spiritual yang terjadi dalam rumah tangga mereka? Masa muda Agustinus penuh gejolak. Ia adalah seorang pemuda cerdas dengan hasrat besar akan pengetahuan. Namun, ia juga dikenal sebagai anak nakal yang suka berpesta dan mencuri. Pernahkah Anda merasa bingung dalam pencarian jati diri? Agustinus pun mengalaminya. Dalam pencariannya akan kebenaran, Agustinus terpikat oleh berbagai aliran pemikiran. Salah satunya adalah Manichaeisme, sebuah ajaran dualistik yang melihat pertarungan abadi antara kebaikan dan kejahatan. Selama hampir 1 dekade, ia menjadi pengikut setia aliran ini. Namun, apakah Manichaeisme mampu memuaskan dahaga spiritualnya? Titik balik dalam hidup Agustinus terjadi di Milan, Italia. Di sana, ia bertemu dengan Uskup Ambrosius yang memperkenalkannya pada tafsir alegoris Alkitab. Suatu hari, saat berada di taman, Agustinus mendengar suara anak-anak bernyanyi, "Tolle lege, tolle lege." Ambil dan bacalah. Pernahkah Anda mengalami momen yang mengubah hidup Anda? Bagaimana rasanya? Bagi Agustinus, pertobatannya membawanya pada perjalanan baru sebagai pelayan Tuhan. Sementara Agustinus mengalami transformasi pribadi, dunia di sekitarnya juga sedang berubah. Kekaisaran Romawi Barat sedang mengalami masa-masa sulit. Invasi bangsa barbar, korupsi internal, dan kemerosotan moral mengancam stabilitas kekaisaran. Di tengah kekacauan ini, Agustinus muncul sebagai suara yang menenangkan dan memberi arah. Pada tahun 395, Agustinus ditahbiskan menjadi uskup Hippo, sebuah kota pelabuhan di Afrika Utara. Dari sinilah ia menulis berbagai karya yang mempengaruhi teologi Kristen hingga hari ini. Namun, tantangan terbesar Agustinus masih menanti di depan. Tahukah Anda apa itu? Masuk ke abad ke-5, muncul seorang rahib Inggris bernama Pelagius yang mengajarkan pandangan kontroversial tentang natur manusia. Menurut Pelagius, manusia lahir dalam keadaan netral, tanpa dosa asal. Ia percaya bahwa setiap orang memiliki kehendak bebas untuk memilih antara baik dan jahat. Bagaimana pendapat Anda tentang hal ini? Apakah manusia benar-benar lahir tanpa dosa? Dapatkah kita mencapai keselamatan dengan kekuatan sendiri? Agustinus dengan tegas menolak ajaran Pelagius. Baginya, semua manusia mewarisi dosa Adam, kondisi yang ia sebut sebagai masa damnata atau masa yang terkutuk. Agustinus berpendapat bahwa tanpa kasih karunia Allah, manusia tidak mungkin diselamatkan. Mari kita lihat dasar Alkitab yang digunakan Agustinus. Dalam Roma 5:12-21, Paulus berbicara tentang dosa Adam yang diwariskan kepada seluruh umat manusia. Mazmur 51:7 juga menyatakan, "Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku." Bagaimana Anda menafsirkan ayat-ayat ini? Untuk memahami lebih dalam perbedaan pandangan antara Agustinus dan Pelagius, mari kita lihat sebuah studi kasus. Bayangkan seorang bayi yang baru lahir. Menurut Pelagius, bayi ini lahir dalam keadaan netral, tanpa dosa. Namun bagi Agustinus, bahkan bayi ini sudah mewarisi dosa Adam. Pertanyaannya, apakah adil menganggap seorang bayi yang belum bisa berbuat apa-apa sebagai pendosa? Perdebatan ini bukan hanya tentang teologi abstrak. Ini menyangkut pemahaman kita tentang natur manusia, kehendak bebas, dan peran anugerah Allah dalam keselamatan. Bagaimana pandangan Anda sendiri tentang hal ini? Akhirnya, pada tahun 418, Konsili Kartago menolak ajaran Pelagius dan menegaskan doktrin dosa asal. Ini menjadi kemenangan besar bagi Agustinus dan pemikirannya. Namun, apakah ini berarti perdebatan telah selesai? Tentu saja tidak. Warisan pemikiran Agustinus tentang dosa asal dan anugerah Allah terus bergema sepanjang sejarah gereja. 1000 tahun kemudian, para reformator seperti Martin Luther dan John Calvin kembali mengangkat tema-tema ini. Mereka menekankan bahwa keselamatan adalah murni karya anugerah Allah, bukan hasil usaha manusia. Lalu bagaimana dengan masa kini?
Apakah doktrin dosa asal masih relevan di era modern? Bagaimana kita memahami konsep kehendak bebas di tengah kemajuan ilmu saraf dan psikologi? Apakah pandangan kita tentang natur manusia mempengaruhi cara kita memperlakukan orang lain dan diri sendiri? Inilah keindahan warisan pemikiran Agustinus. Ia tidak hanya berbicara tentang masa lalunya, tetapi juga menantang kita untuk merefleksikan iman dan etika kita hari ini. Apakah kita melihat diri kita dan sesama sebagai makhluk yang terikat dosa, namun juga dicintai dan diselamatkan oleh anugerah Allah? Sebelum kita mengakhiri perjalanan ini, mari renungkan sejenak. Bagaimana pemahaman Anda tentang dosa asal dan anugerah Allah mempengaruhi kehidupan iman Anda sehari-hari? Apakah ini membuat Anda lebih rendah hati atau justru putus asa? Bagaimana kita dapat menghidupi tegangan antara kerapuhan manusiawi kita dan kasih karunia Allah yang tak terbatas? Agustinus meninggal pada tahun 430 saat kota Hippo dikepung oleh bangsa Vandal. Namun pemikirannya terus hidup dan membentuk wajah kekristenan barat hingga hari ini. Ia mengingatkan kita bahwa pencarian akan kebenaran dan anugerah Allah adalah perjalanan seumur hidup. Demikianlah perjalanan kita menelusuri hidup dan pemikiran Agustinus dari Hippo. Dari seorang pemuda pencari kebenaran hingga menjadi uskup dan teolog terkemuka, Agustinus telah meninggalkan warisan yang tak ternilai bagi gereja. Doktrin dosa asal yang ia kembangkan bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana kita memahami diri kita dan hubungan kita dengan Allah hari ini. Jadi, teman-teman, apa yang Anda pelajari dari perjalanan ini? Bagaimana pemikiran Agustinus menantang atau memperkaya pemahaman Anda tentang iman? Mari kita terus merenungkan dan mendiskusikan warisan berharga ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.